Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik, Luar Bu. biasa. Alhamdulillah, hari ini siapa yang tidak hadir, Nak? Rifki, Bu. Si Rifki. Kemana si Rifki? Tidak ada kabar, Bu. Tidak ada kabar. Mungkin dia tidak ada pulsa ya kan? Oke, untuk penyemangat kita hari ini, kita akan membawakan lagu Garuda Pancasila. Tapi sebelum itu, Ibu mau kita semua berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, anak-anak Ibu siap menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Semangat ya lagu nyanyinya ya. Oke. 2, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pengikutmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat Dasar merdeka, di bangsaku. Ayo maju, maju, Bangsa. maju, Ayo Ayo maju, ayo maju. maju, ayo maju, maju. Iya. Anak-anak Ibu semua sudah menyiapkan alat dan tulis kan untuk hari ini? Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 2, pembelajaran kedua. Nah, ini akan Ibu tampilkan PPT. Anak-anak Ibu bisa lihat. Bentar ya. Terlihat nggak? Terlihat nggak? Anak-anak Ibu? Anak-anak Ibu dengar Ibu? Terlihat nggak, Nak? Afifah? Naswa? Terlihat nggak? Iya, Bu. gambarnya? Terlihat nggak? Lihat, Bu. Oke, hari Apa, ini Bu? kita belajar tentang tema 5, subtema 2, pembelajaran kedua. Jadi kemarin kita kan pembelajaran ke-1, hari ini kita lanjut ke pembelajaran kedua. Nah, tapi sebelum itu, Ibu-ibu mau tanya dulu sama anak-anak Ibu, apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Masih ingat nggak anak-anak Ibu? Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Kemarin baru dipelajarin. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Apa itu? Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan secara sesama makhluk hidup secara berurutan. Oke, pintar anak Ibu. Lalu, mengapa padi dalam ekosistem sawah dinamakan dengan produsen? Siapa yang masih ingat? Angkat tangannya. Saya, Bu. Oke, Saskia, apa itu, Nak? Padi dinamakan produsen karena padi dapat membuat makanannya sendiri. Oh iya, benar sekali. Berarti anak-anak Ibu masih ingat tentang materi yang lalu, yaitu rantai makanan dan tentang produsen. Nah, sekarang kita lanjut untuk pembelajaran keduanya. Jadi hari ini yang harus kalian capai yaitu setelah kalian belajar, pada hari ini kalian harus mampu menjelaskan hubungan aliran energi dalam rantai makanan. Lalu kalian harus bisa membuat dan menyusun rantai makanan yang terdiri atas satu produsen, 4 tingkat konsumen, dan 1 pengurai dalam suatu ekosistem secara baik dan tepat. Kemudian anak-anak Ibu mampu membuat karangan non-fiksi tentang salah satu ekosistem secara baik. Dan yang terakhir, anak-anak Ibu mampu mencari informasi tentang tarian daerah lengkap dengan properti dan asal tari tersebut. Nah, lihat ke depan. Sekarang kita mulai dengan materi IPA. Anak-anak Ibu tadi pagi sarapan nggak? Siapa yang sarapan, sayang? Sarapan semua?
Iya, Bu. Iya, sarapan pakai apa tadi pagi, Nak? Nasi, Bu. Pakai nasi. Iya. Ada nggak anak-anak ibu yang sarapan pakai telur? Ada, Bu. Ada. Bagus nggak? Bagus nggak telur itu kalau kalian makan? Enak nggak? Enak nggak dia? Enak. Enak. Iya, jadi sarapan apapun itu baik untuk kesehatan. Jadi untuk mengawali aktivitas kalian harus sarapan biar kuat, biar bertenaga. Nah, lalu kalau kalian makan telur ayam itu merupakan salah satu makanan protein yang sangat berguna bagi kesehatan tubuh. Tahukah kalian berasal dari mana telur ayam tersebut? Berasal dari mana kalau telur ayam? Induk ayam, Bu. Bu. Iya, kalau telur ayam ya Bu dari induk ayam. Bisakah kalau bapak ayam bertelur, bapak ayamnya bertelur bisa nggak? Nggak bisa. Oke, kita lanjut ya, Nak. Iya, pintar sekali. Sekarang Ibu akan tunjukkan kalian sebuah video. Video tentang rantai makanan. Ini tadi udah dijelaskan juga. Dari pembelajaran pertama juga kita udah belajar tentang rantai makanan. Nah, coba lihat. Nah, ini adalah contoh rantai makanan yang ada di sawah. Jadi ada padi, ada belalang, ada kata, ada ular, lalu ada elang. Dan ini sudah kita pelajarin di pembelajaran kemarin, yang pembelajaran ke-1. Sekarang yang mau Ibu tanya, siapa yang tahu apa itu artinya aliran energi? Angkat tangannya. Siapa yang tahu aliran energi itu? Saya, Bu. Oke, Naswa, apa itu, Nak? Itu tenaga. Jadi aliran energi itu adalah sumber tenaga. Boleh, aliran tuh katanya energi itu tenaga. Energi itu tenaga ya, aliran itu sumber gitu ya. Jadi kalau aliran energi pada rantai makanan itu apa? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Oke, Naswa lagi, apa itu Naswa? Aliran energi makanan yaitu sumber tenaga yang terjadi pada rantai makanan. Oke, pintar sekali anak Ibu. Untuk lebih paham anak-anak Ibu tentang aliran energi pada rantai makanan, coba lihat penjelasan Ibu di sini. Nampak kan? Nampak nggak tampilannya sama kalian, sayang? Ya, Bu. Oke, jadi katanya di sini dijelaskan bahwa rantai makanan merupakan urutan serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Contohnya padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Lalu pada rantai makanan terjadi perpindahan energi dari makhluk hidup yang dimakan ke makhluk hidup pemakan. Jadi di situ antara makan dan memakan disitulah terjadinya aliran energi. Sama seperti rantai makanan. Jadi kalau misalnya tadi ada dari video, ada kalian melihat ular. Ular itu makan apa dia biar bisa ada tenaganya? Dari mana sumber aliran energi yang didapatkan si ular dari video tadi? Dari kodok? Boleh, ya ular makan kodok. Iya, benar sekali anak Ibu, betul. Waktu pembelajaran semalam sudah kita jelaskan, kita sudah bertanya jawab. Anak-anak Ibu masih ingat kan? Masih enggak? Iya, Bu. Iya, pintar sekali. Jadi ini catatannya kemarin udah Ibu kirim melalui WA grup tentang bahan ajar. Kalian baca dan kalian pahami ya. Coba lihat, kita lanjut. Nah, di sini ada gambar ayam. Ayamnya lagi bertelur. Jadi katanya ketika kita memakan telur ayam, katanya ini kan, baru kita mendapatkan energi. Lalu energi untuk si ayam itu tadi dari mana dia biar bisa menghasilkan telur katanya? Aliran energi yang didapatkan Dari si ayam dari Makanan, makanan, Bu. ya. Makan apa si ayam tadi biar ada tenaganya, Nak? Biar dia bisa menghasilkan telur. Makan apa si ayam? Makan jagung. Oh iya, bisa makan jagung. Berarti kalau si ayam makan jagung, yang jadi produsennya siapa? Si jagung. Jagung. Iya, si jagung. Berarti kalau si ayam makan jagung, jagungnya jadi produsen, si ayam di sini posisinya jadi konsumen keberapa? Konsumen
Iya, pintar sekali anak Dengar Ibu. Jadi suaranya. konsumen pertama. Jadi di sini si ayam jadi konsumen pertama. Lalu siapa yang bisa makan ayam jika berkelanjutan? Aliran energi si ayam ini bisa diambil oleh binatang apa? Apa yang bisa dimakan? Apa yang bisa makan ayam, Nak? Ular, Bu. Oh iya, bisa sekali. Ular bisa makan ayam, tapi kalau ularnya besar berarti ayamnya bisa besar. Tapi kalau ularnya kecil, yang makan ularnya juga tidak terlalu besar ya kan? Iya nggak? Oke, kita lanjut. Sampai sini paham anak-anak Ibu? Paham, Bu. Oke, pintar sekali. Coba kita lanjut ke LKPD IPA. Nah, jadi LKPD IPA ini seperti biasa kalian kerjakan sesuai dengan kelompok kalian yang udah Ibu bagi melalui WA Group. Jadi anak-anak Ibu di sini tugasnya adalah memberikan satu contoh ekosistem rantai makanan. Jadi kalian jelaskan ekosistem apa yang kalian buat yang terdiri dari satu produsen, 3 konsumen, dan 1 pengurang. Jadi kerjanya kerja kelompok, kalian bisa melalui WA Group, pimpin siapa satu ketuanya dan siapa anggotanya. Minggu depan akan Ibu tampilkan. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita lanjut materi bahasa Indonesia. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan karangan? Siapa yang bisa? Siapa yang arti karangan apa? Siapa yang tahu? Oke, apa itu, Viva? Karangan adalah tulis. Oke, pintar sekali, Seng. Jadi kalau dia karangan non-fiksi itu artinya apa? Saya, Bu. Nah, apa itu? Karangan non-fiksi adalah karangan yang nyata, Bu. Iya, benar sekali. Ada lagi nggak yang tahu tentang arti karangan non-fiksi? Nah, apa itu, Nak? Iya itu ya? Adalah karangan yang benar-benar terjadi. Iya, bisa. Jadi karangan non-fiksi ini kemarin juga udah kita pelajari kan tentang teks non-fiksi. Bedanya sekarang kita bikin karangan. Nah, ini akan Ibu tampilkan pengertian dari karangan non-fiksi. Nah, karangan merupakan sebuah karya tulis yang mengungkapkan pikiran atau gagasan pengarang dalam satu kesatuan yang utuh. Ini Ibu salah ketik ini dalam ya. Lalu ciri-ciri karangannya itu jelas dan mudah dipahami. Katanya memiliki kesatuan yang baik, memiliki organisasi, efisien atau ekonomis. Nah, ini juga udah Ibu kirimkan melalui WA Group di dalam bahan ajar. Jadi anak-anak Ibu bisa memahaminya kembali di dalam bahan ajar kalian. Berarti di sini katanya kalau karangan dan fiksi berarti anak-anak Ibu dituntut untuk menulis karya tulis yang sesuai fakta, sesuai kenyataan. Oke, paham di sini anak-anak Ibu? Ada yang mau bertanya nggak? Oke, pintar sekali anak Ibu. Ada yang mau nanya nggak? Ada, Bu. Nggak ada. Oke, pintar sayang. Oke, kita lihat di sini Ibu memberikan contoh, salah satu contoh karangan non-fiksi. Siapa yang bisa membaca? Coba, siapa yang HP-nya terlihat jelas bacaannya? Ayo, Bu. Oke, baca yang kuat, Nak. Ikan paus yang kita kenal selama ini ternyata sama sekali bukan ikan. Jika Ya. ditinjau dari klasifikasi makhluk hidup, ikan paus sebenarnya tergolong sebagai mamalia. Dengan kata lain, berbeda dengan ikan. Paus berkembang biak dengan cara melahirkan. Oke. Sebagaimana komponen ekosistem lain pada umumnya. Paus juga terikat pada rantai makanan. Tidak ada hal signifikan yang membedakan paus dengan organisme lain, kecuali ekosistem tempat hidupnya. Rantai makanan paus diawali dengan fitoplankton. Zooplankton kemudian makan oleh zooplankton, baik fitoplankton dan zooplankton.
kemudian akan dimakan oleh paus. Sekali makan, paus akan memakan hingga jutaan fitoplankton dan zooplankton. Setelah mati, jasad paus akan diuraikan dengan materi organik dan kembali dimakan oleh fitoplankton. Selanjutnya proses akan kembali berulang. Iya, benar sekali, pintar anak ibu. Jadi yang dibacakan sama teman kalian ini merupakan contoh karangan non-fiksi dengan tema ikan paus. Jadi dia tadi bercerita tentang ikan paus, bercerita yang benar-benar nyata. Jadi bisa kalian dapat, bisa kalian tahu dari Google, atau dari informasi, atau dari TV, lalu kalian tuangkan sendiri ke dalam bentuk karangan kalian dengan bahasa kalian sendiri. Paham di sini maksud dengan karangan non-fiksi anak-anak ibu? Paham, Bu. Oke, berarti anak-anak ibu udah bisa buat contohnya. Nah, di sini ibu lampirkan LKPD Bahasa Indonesia, jadi anak-anak ibu bisa mengerjakan. Lihat, anak-anak ibu boleh memilih salah satu hewan yang ibu berikan, boleh belalang, boleh kambing, boleh ikan paus. Nah, anak-anak ibu harus membuat karangan dengan bahasa kalian sendiri, tetapi isi karangannya harus nyata. Maksudnya non-fiksi itu benar-benar memang terjadi. Boleh tentang belalang, kambing, ataupun paus berdasarkan, lihat di bawah ada pilihannya, ada kosakatanya. Jadi kosakata yang di bawah bisa kalian masukkan ke dalam karangan kalian, dan kalian buat karangan yang baik berdasarkan kelompok kalian. Jadi sama kayak kelompok IPA tadi, anggotanya tetap sama. Ibu kumpul minggu depan sama seperti LKPD yang lain. Dari sini ada pertanyaan anak-anak ibu? Ya, Bu. Oke, mantap. Kita lanjut lagi. Bahasa Indonesianya sudah selesai. Kita masuk ke tarian. Coba lihat. Di sini ada tarian. Katanya nih. Keberadaan ekosistem juga dijadikan sebagai inspirasi dalam berkarya, seperti yang terdapat dalam beberapa tari daerah. Hasil panen yang diperoleh dari ekosistem sawah atau ladang dituangkan menjadi karya tari yang indah dan menarik. Beberapa tarian daerah juga menjadikan tindak tanduk hewan dalam sebuah ekosistem sebagai inspirasi tarian mereka. Nah, anak-anak ibu semua udah melihat videonya, bisa lihat videonya kan? Bisa nggak terlihat? Bisa. Coba, jadi dari video yang kalian lihat, coba. Alat yang digunakan sang penari ini apa? Apa yang? Apa Topi petani. Iya, topi petani. Berarti kalau dia topi petani, berarti dia sedang menarikan karya seni petani. Jadi di sini dia membawakan tema bertani, makanya lah dia menggunakan properti topi petani. Kita lihat lagi. Nah, di sini juga termasuk contoh tari tradisional yaitu caping ngancak. Coba lihat, di sini propertinya sama seperti yang tadi. Berarti tari yang tadi itu namanya tari tradisional caping ngancak. Nah, ini tari alang bebega. Jadi tarian daerah ini ada sangkut pautnya dengan lingkungan, dengan keberagaman lingkungan kita, keberagaman ekosistem kita. Nah, jadi dari sini anak-anak ibu, selain kita harus pandai IPA, pandai juga materi yang lainnya, anak-anak ibu juga harus tahu bahwa kita di Indonesia ini kan beraneka ragam. Jadi anak-anak ibu ini wajib untuk saling menghormati, menghargai, menjaga semua budaya adat istiadat yang ada di Indonesia. Oke anak-anak ibu. Ada pertanyaan di tarian ini, nak? Tidak ada, Bu. Nggak ada. Nanti kalau misalnya anak-anak ibu kurang paham, anak-anak ibu bisa lanjut ke WA group, bisa nanya langsung sama ibu. Nah, di sini dijelaskan bahwa tari merupakan sebuah gerak tubuh yang selaras dan seirama. Jadi katanya tari, kalian kan pernah belajar nari kan sama ibu waktu dulu masih daring, sekarang udah luring. Jadi kita belajarnya melalui video. Nah, di sini katanya ada namanya perlengkapan. Perlengkapan tari itu disebut apa? Disebut
Seperti, iya pintar sekali anak Ibu. Ini juga sudah kita pelajari waktu di tema 3. Sekarang udah tema 5, berarti udah kita lewati kan? Nah, di sini ada contoh, berarti sang penari itu wajib memakai properti untuk menunjang keberhasilan dia menari. Kita lihat, di sini ada, ayo berlatih. Di sini ada LKPD untuk SBDP. Anak-anak Ibu harapkan bisa menjawab tabel yang di dalam sini dengan mencari informasi. Informasinya boleh dari Google, boleh dari TV, dari koran, atau dari radio, atau dari ibu, dari ayah. Dan anak-anak Ibu bisa menjawab tabel yang ada di LKPD SBDP. Nanti akan Ibu kirimkan soal LKPD SBDP-nya melalui WA Group. Dan sama seperti yang tadi, seminggu setelah kita belajar hari ini, maka akan kalian kumpul. Nah, di sini jadi kalian dituntut untuk menuliskan macam-macam tarian, lalu yang 5-nya di sebelah kanan kalian tulis properti yang digunakan. Jadi ini Ibu kasih contoh. Contoh 1 ada tari payung. Properti tariannya berarti payung. Lalu anak-anak Ibu bisa lagi cari informasi yang lain melalui Google, melalui TV, boleh dari mana aja. Tema 3 juga udah pernah dipelajari. Jadi anak-anak Ibu tinggal mengulang kembali. Lalu letakkannya di sini. Tapi ada pertanyaan tambahan. Nah, ini yang B dan C-nya boleh anak-anak Ibu jawab. Paham sampai sini, Nak? Paham, Bu. Oke, paten. Jadi jangan lupa. Nah, kita coba dulu tes quiz. Coba perhatikan gambar tarian berikut. Temukan properti yang digunakan pada tari turuk langgai di samping. Coba lihat tariannya. Nah, apa jawabannya ini? Menggunakan properti apa dia? Siapa yang tahu? Ayo, menggunakan apa? Dedaunan dan keris, Bu. Dedaunan dan keris. Coba kita cek. Dedaunan dan keris. Jawabannya bukan dedaunan dan keris, anak Ibu. Oh, tidak tampil ternyata dia. Lamban. Jadi jawabannya salah. Oh, berarti kalau dia salah kita coba lagi yang lain. Coba kita jawab yang B. Salah juga. Berarti selain itu apa lagi? Coba lihat, kita tengok lagi di sini ada hiasan kepala. Lalu di sini kan ada daun. Berarti jawabannya coba kita C, bilang C ya. Berarti jawabannya adalah C. Properti itu berarti katanya yang digunakan. Kita lihat di sini yang digunakan ada ini dia, ada hiasan kepala. Lalu di sini ada daun. Berarti jawabannya adalah C. Coba kita lanjut lagi. Dari sini ada pertanyaan anak-anak Ibu? Ya, Bu. Kurang jelas berarti dari HP ya. Oke, nanti akan Ibu kirimkan melalui Google Form soal untuk evaluasinya. Nah, coba di sini ada rangkuman. Anak-anak Ibu bisa rangkuman di sini. Lihat. Di sini siapa yang bisa membacakan yang kuat? Rangkumannya. Ibu aja yang baca ya. Kalian apa Ibu? Coba ya, di sini Ibu akan menyimpulkan aliran energi pada sebuah rantai makanan adalah perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain dalam bentuk zat, makanan, dan terjadi suatu makhluk hidup memakan makhluk hidup lain. Lalu karangan non fiksi merupakan karangan yang ditulis berdasarkan fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi tanpa melibatkan sama sekali daya imajinasi, khayal, atau opini penulis. Tari daerah merupakan tari dari suatu daerah yang berasal atau terbentuk dari masyarakat di daerah tertentu yang bersifat turun-temurun dan sudah menjadi budaya yang terus dilestarikan oleh masyarakat sekitar sebagai warisan nenek moyang. Dan yang terakhir, properti tari merupakan alat atau benda yang digunakan sebagai pelengkap pementasan tari guna menambah makna dan nilai keindahan gerakan tari yang dipentaskan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak Ibu? Oke, pintar sekali anak Ibu. Nah, di sini anak-anak Ibu ada evaluasi. Evaluasi ini wajib kalian isi dan hari ini dikumpul. Aplikasi evaluasinya Ibu kirim melalui Google Form. Anak-anak Ibu bisa mengisi nama dan mengisi kelas. Lalu kalian tulis jawabannya apa. Nanti akan Ibu tunggu sampai siang hari ini. Oke. Nah,
Sampai di akhir, Ibu berpesan, ayo kita jaga lingkungan kita serta cintai keanekaragaman adat dan budaya Indonesia. Oke, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak Ibu? Ya, ada Bu. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Semoga anak-anak Ibu selalu diberi kesehatan, tetap jaga jarak, jangan lupa cuci tangan setiap makan, setiap bermain, setiap dari manapun pulang harus cuci tangan, tetap pakai maskernya. Dan kita akhiri pada hari ini. Besok kita akan lanjut tentang subtema 5, pembelajaran ketiga, subtema 2, temanya 5. Ulang ibu lagi ya. Ibu ulangi lagi ya. Besok kita akan belajar tentang tema 5, subtema 2, pembelajaran ketiga. Oke, ada pertanyaan Ibu, anak-anak Ibu untuk hari ini? Ada? Ada. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Kita tutup dengan doa ya. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, selamat pagi anak-anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, thank you, Nak.